Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aidan dari kelas PO 25A, NPM 25114221, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video tentang Maulid Nabi, mengenal Nabi, menebar kebaikan. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang Nabi Muhammad. Latar belakang lahiran Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi ya, di kota Mekah. Dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa terkenal, yaitu peristiwa pasukan bergajah pemimpin Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi digagalkan oleh burung ababil yang Allah datangkan. Ayah beliau, Abdullah, wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Karena itu, beliau lahir sebagai anak yatim. Yang kedua, kejadian ajaib menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Beberapa riwayat menyebutkan tanda-tanda kelahiran beliau antara lain, ya. Istana Kisra berguncang dan 14 pilar runtuh. Api penyembahan Majusi yang telah menyala ribuan tahun padam. Cahaya keluar dari perut Aminah hingga tampak istana-istana di Syam. Riwayat Hasan dari Ibnu Sa'd. Walaupun sebagian peristiwa ini diperdebatkan derajatnya, umat Islam meyakini bahwa kelahiran Rasul adalah hadiah besar bagi alam semesta. Selanjutnya, yang ketiga adalah momen kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam kelahiran, Aminah merasakan kemudahan luar biasa. Beliau berkata bahwa dirinya tidak merasakan sakit sebagaimana umumnya wanita melahirkan. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah terpotong tali pusarnya, bersih dan bercahaya, mengangkat kepala ke langit sebagai isyarat kebesaran Allah. Kakeknya, Abdul Muthalib, sangat bahagia. Ia memberi nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Nama ini belum pernah dikenal sebelumnya di Arabia atau di Arab sana. Yang keempat, masa menyusui di perkampungan Bani Sa'd. Sebagaimana tradisi Arab, bayi yang lahir dari keluarga terhormat akan disusunkan kepada wanita pengasuh di luar kota Mekah. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Sejak Halimah membawa bayi Muhammad, onta dan kambingnya menjadi lebih subur. Rumahnya penuh keberkahan, semua pekerjaannya dimudahkan. Kejadian terkenal dalam masa ini adalah peristiwa pembelaan dada, Syakkus Sadr, ketika malaikat Jibril membersihkan hati beliau dari sifat buruk dan mengisinya dengan cahaya iman. Selanjutnya, yang kelima adalah kembali ke pangkuan ibu. Pada usia sekitar 4 hingga sampai 5 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dikembalikan kepada ibunya. Ia tinggal bersama Aminah sekitar 2 tahun. Kemudian ibunya wafat di daerah Abwa ketika beliau berusia 6 tahun. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu di usia yang sangat muda. Selanjutnya, yang keenam, diasuh oleh kakak dan paman. Setelah Aminah, ibundanya Nabi Muhammad, wafat, beliau diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Namun hanya 2 tahun karena kakeknya wafat ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Yang kedua, kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang sangat menyayangi beliau dan melindungi sampai dewasa. Selanjutnya, yang ketujuh, kepribadian sejak kecil. Nabi Muhammad memiliki kepribadian sejak kecil yang dikenal dengan jujur, amanah, sopan, cerdas, ya. Jujur, amanah, fatonah, tablik, itu sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya. Tidak pernah menyembah berhala, tidak ikut kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Karena kejujurannya, masyarakat menjulukinya Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Selanjutnya, yang ke-8, masa remaja dan dewasanya. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing di usia sangat muda, pedagang saat beranjak dewasa. Kemudian kejujuran dan kecerdikannya menarik perhatian seseorang pengusaha kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Setelah beberapa kali perjalanan dagang, Khadijah merasa terkesan dan akhirnya melamar beliau.
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sementara Khadijah berusia 40 tahun. Selanjutnya, yang ke-9, awal kenabian, wahyu pertamanya. Pada usia 40 tahun, beliau sering bertahanuts, yaitu menyendiri untuk beribadah di Gua Hira. Malam Senin 17 Ramadan 610 Masehi, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzina ma lam ya'lam. Ya, itu. Kira-kira seperti itu Quran surat Al-Iqra dari ayat 1 sampai ayat 5. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW resmi menjadi nabi sekaligus rasul. Ya, yang selanjutnya, mengapa kita memperingati Maulid Nabi? Ya, karena perayaan Maulid Nabi bukan sekedar ulang tahun, tapi bentuk syukur kita atas kelahiran manusia paling mulia di dunia ini. Mengingat akhlak dan perjuangan Nabi menumbuhkan cinta kepada Rasul. Sarana belajar sejarah dan hikmah dakwah beliau. Media mempererat tali silaturahmi antar umat muslim. Maulid dirayakan dengan banyak sekali caranya itu. Pembacaan sholawat, pembacaan barzanji atau diba, kajian sejarah Nabi, sedekah dan berbagi makanan, membaca kitab atau yang lain-lain. Masih banyak lagi. Ya, makna penting yang kita ambil dari Maulid Nabi adalah menghidupkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya, mempelajari keteladanan akhlak beliau. Mengingat kembali rahmat Allah kepada alam semesta, memperkuat keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ya. Penutupnya, Maulid Nabi bukan hanya mengenang kelahiran, tetapi menghidupkan kembali semangat akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.